Kembali di Kompas Siang, Saudara. Banjir hingga kini masih merendam 4 kecamatan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Ada 6.000 lebih warga yang terdampak banjir. Ketinggian banjir mencapai 60 hingga 80 cm dari 8 kecamatan yang terendam banjir pada pekan lalu. Kini tersisa 4 kecamatan, yakni Kecamatan Bika, Kalis, Embaloh Hilir, dan Bunut Hilir. Jumlah kepala keluarga yang terdampak yakni 6.146 warga dengan total 976 rumah yang masih terendam. Warga diimbau waspada banjir susulan jika intensitas hujan masih tinggi di sejumlah kecamatan. Di Kabupaten Kapuas Hulu yang pertama curah hujan yang tinggi, kemudian daya tampung Sungai Kapuas yang tidak relevan lagi dikarenakan deforestasi fungsi hutan dan pendangkalan, sehingga menyebabkan Sungai Kapuas dan sungai-sungai penyangga lainnya meluap. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan di Kabupaten Kapuas Hulu yang terdampak banjir ini tidak ada pengungsian, hanya membuat panggung-panggung di rumahnya masing-masing setinggi kurang lebih 1 meter. Kita tetap memberikan himbauan, tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan apabila membutuhkan evakuasi ataupun pertolongan, silakan menghubungi instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan berhubungan dengan kesehatan. Evakuasi kita BPBD Kabupaten Kapuas Hulu. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat selama sepekan terakhir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1,5 meter. Warga pun diminta untuk waspada mengantisipasi banjir yang semakin parah saat intensitas hujan kembali tinggi. Banjir akibat curah hujan tinggi merendam sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1,5 meter. Di Ketapang, intensitas hujan masih tinggi. Curah hujan yang tinggi kembali mengancam naiknya banjir yang sebelumnya mulai surut. Saat ini ketinggian banjir mencapai 30 hingga 50 cm. Warga mulai beraktivitas kembali pasca seminggu lebih dilanda banjir. Meski demikian, warga masih tetap waspada akan banjir susulan yang membuat debit air bertambah dengan intensitas hujan lebat di wilayah Ketapang. Sebelumnya banjir merendam 6 kecamatan di Kabupaten Ketapang lebih dari sepekan. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Pawan. Selama banjir, warga masih bertahan di rumah masing-masing dan menolak untuk mengungsi. Petugas BPBD Ketapang terus mendata dan menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Untuk ketinggian air pada saat ini di halaman rumah warga mencapai 140 cm. Dan kemungkinan debit air akan bisa bertambah lagi. Terima kasih. Sementara di Kabupaten Kapuas Hulu, BPBD menetapkan status tanggap darurat banjir. Lebih dari 1.110 rumah terendam banjir. 25.263 warga terdampak yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Badan Penanggulangan Bencana menyiapkan status tanggap darurat. Kami sampaikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sedang memproses penetapan status tanggap darurat banjir karena kejadian banjir di Kabupaten Kapuas Hulu semakin meluas. Menghadapi banjir, warga pun diminta untuk selalu waspada mengantisipasi banjir yang semakin parah saat intensitas hujan kembali tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk Kecamatan Embaloh Hilir. Kita pantau bagaimana kondisi banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi di Pontianak. Samsul, hingga saat ini bagaimana ketinggian banjir di Kabupaten Kapuas Hulu? Apakah sudah surut? Harjuno dan saudara, dapat kami informasikan untuk banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu memang saat ini sudah berangsur surut di beberapa kecamatan. Di mana sebelumnya ada 8 kecamatan yang terendam banjir. Namun saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari BPBD Kapuas Hulu, ada 4 kecamatan yang masih terendam banjir, ya. Ini di Kalis, kemudian di Embaloh Hilir, kemudian Bunut Hilir, dan kecamatan satu lainnya. Dan
dapat kami informasikan juga bahwa di Kecamatan Kapuas Hulu ini sendiri dari 4 kecamatan tersebut ada sekitar 900 lebih rumah yang terendam banjir dan 6.000 lebih kepala keluarga yang terdampak banjir sampai dengan hari ini. Dan saat ini di 4 kecamatan lainnya itu masih terendam banjir dan intensitas hujan di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sudah berangsur ringan, tidak lagi lebat seperti sebelumnya, dan ketinggian banjir berkisar di antara 60 hingga 80 cm. Arjuno. Ya Samsul, untuk saat ini ada 6.000 lebih warga terdampak banjir dan 900 lebih rumah juga terendam. Lalu bagaimana dengan posko pengungsian dan penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak? Baik, untuk di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, untuk pengungsi, berdasarkan informasi yang kami terima dari BPBD Kapuas Hulu, di mana warga tidak ada yang mengisi posko pengungsian karena mereka sudah membuat panggung-panggung di dalam rumah, karena ini memang menjadi bencana musiman atau tahunan yang memang kerap terjadi di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, sehingga warga sudah mengantisipasi jika air mulai pasang dan mulai tinggi, warga sudah mulai membuat panggung-panggung di rumah mereka sehingga mereka tidak ada yang mengungsi ke posko-posko yang disiapkan. Namun tim BPBD Kabupaten Kapuas Hulu tetap menyiagakan posko-posko untuk warga yang berada di rumah yang ingin mengungsi atau yang ingin dievakuasi dari rumah mereka yang ada di terdampak banjir. Kemudian saat ini juga status di Kabupaten Kapuas Hulu berada di status darurat banjir, sehingga bantuan pun sudah akan siap disalurkan, di mana setelah ditetapkannya status Kapuas Hulu ini sebagai darurat banjir, maka nanti prosedurnya akan dilakukan pendataan dan akan kembali didistribusikan bantuan-bantuan yang telah disiapkan di BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, Arjuno. Ya Samsul, untuk saat ini merupakan status darurat banjir. Lalu seperti apa persiapan dari Pemda untuk mengantisipasi banjir susulan? Nah, untuk mengantisipasi banjir susulan, BPBD terus mengimbau warga untuk mewaspadai hujan dengan intensitas tinggi, dan untuk warga-warga yang masih bertahan di rumahnya untuk benar-benar menjaga rumahnya, karena intensitas air pasang ini terjadi pada malam hari, di mana warga banyak yang sudah istirahat, ada yang sedang tertidur. Jadi BPBD terus mengimbau agar masyarakat tetap waspada di ketinggian air yang khususnya di 4 kecamatan yang saat ini masih terendam banjir. Diimbau untuk terus waspada jika kondisi hujan terus naik. Nah, penyebab ke banjir ini sendiri selain dari pendangkalan Sungai Kapuas, juga maraknya pertambangan ilegal di sana, dan juga beberapa hutan yang juga mulai sudah habis di sana, di mana juga dilakukan reboisasi untuk mencegah agar banjir ini tidak terus membesar setiap tahunnya, Arjuno. Baik, kita harapkan banjir segera surut dan warga dapat kembali beraktivitas normal. Terima kasih rekan Samsul Hardi dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan